selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Dwi Rosari Nahar dengan NIM 42330034. Pada proyek kali ini, saya mendapat bagian icon notifikasi. Saya bergabung di kelompok 8 yang mengangkat proyek tentang membuat tampilan UI Simple Timer App. Jadi, bagian spesifikasi dari proyek yang saya kerjakan. Jadi, icon notifikasi ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi otomatis. Baik, berikutnya langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, memilih icon bell, lalu warna background, dan tata letak tombol berhenti dan tunda. Setelah itu, mengimplementasikan logika timer atau kodenya di Android Studio. Setelah itu, pada tampilan layar icon notifikasinya itu, ada menginisialisasi durasi 00.200. Lalu, hasil yang dicapai. Jadi di sini, hasil yang dicapai, kami berharap berhasil menampilkan notifikasi otomatis dan tombol tunda dan berhenti bisa diklik. Tetapi karena di sini kelompok kami mengerjakannya masing-masing di laptopnya, jadi belum dihubungkan. Baik, berikutnya tantangan dan solusi. Baik, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu kami tidak bisa menggunakan Jetpack Compose karena yang pertama yaitu agak rumit dan kami semua belum fasih di Jetpack Compose. Berikutnya yaitu kalau di Jetpack Compose itu tergantung jaringan. Apabila jaringannya tidak stabil, maka kita menunggu, ketika kita run kita menunggunya lama dan kadang tidak bisa menampilkan icon yang kita buat. Oleh karena itu solusinya di sini kami menggunakan XML. Karena di sini tantangan yang kedua yaitu karena kami membuatnya di masing-masing komputer, jadi belum dihubungkan. Jadi pada bagian tampilan icon notifikasinya itu belum berfungsi, karena tampilan icon notifikasi berfungsi ketika seseorang menyetel timer di bagian set timer, dan ketika orang tersebut menjalankan dan waktu yang disetel di set timer habis, otomatis tampilan notifikasi muncul di HP yang di set timer. Jadi pada bagian saya belum bisa berfungsi karena belum dihubungkan ke set timer. Solusinya kami akan menggabungkan icon-icon kami di satu laptop agar icon-icon kami bisa berfungsi dan saling terhubung dan bisa dijalankan agar bisa responsif juga proyek yang kami buat. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal dan di bagian tantangannya itu, jadi ketika kita klik di tombol tunda dan berhenti, belum bisa berfungsi dan belum responsif karena belum terhubung ke set timer. Jadi di sini fungsi tombol tunda yaitu untuk menunda. Jadi pada bagian tombol berhenti, ketika kita klik di tombol berhenti, maka notifikasi mati dan kembali ke halaman utama atau home. Baik, mari kita lihat kode dari output halaman icon notifikasi yang tadi. Jadi kode yang ini itu bagian backgroundnya, di mana di sini mengatur lebar dan tinggi dari backgroundnya dan memberi jarak di semua sisi gambar, di semua sisi agar konten tidak menempel ke tepi. Lalu kode yang kedua, linear layout ini kode untuk bagian notifikasi. Di sini mengatur notifikasi secara vertikal. Lalu ini untuk mengatur gambar dari icon bell yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Pada bagian ini, kode ini mengatur teks di atas 00.200 yang bagian namanya yaitu makan pagi. Setelah itu text view yang ini yaitu menampilkan hitungan mundur waktu dalam format menit, 2 detik atau 00.200 yang tadi seperti pada kode ini. Lalu kode berikutnya, kode ini yaitu kode text view yang tadi di bawah 00.200 pada tampilan
output yang di bagian halaman notifikasi itu yang bagian waktu habis di bawah 00.200 dan di atas tombol berhenti dan tunda. Setelah itu layout linear yang ini yaitu untuk menyusun tombol berhenti dan tunda secara horizontal dan ukuran jarak atau marginnya, jarak antara elemen satu yang di atas dengan elemen tombolnya atau elemen lain tuh. Setelah itu buton, jadi pada bagian buton ini dia mengatur pada tombol yang berhenti tadi, yang kita ketika diklik dia kembali ke halaman utama. Baik, kode yang berikutnya ini mengatur tentang tombol tunda yang tadi di outputnya, dimana kode ini berfungsi untuk menunda notifikasi. Baik, sekian penjelasan dari proyek yang kami buat, yaitu Simple Timer App. Dan pada bagian icon notifikasi khususnya yang saya buat, jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.